ya. Kalau sudah dicari, nanti abang tidak bisa kemana-mana lagi. Jadi lebih baik abang buat video klarifikasi untuk minta maaf sebelum abang dimasukkan ke dalam daftar DPO. Jadi para sahabat pendukung TIJ mohon di-support, mohon diberi masukan-masukan kepada TIJ supaya beliau lebih cepat merespon berita-berita yang sudah beredar dan lebih cepat membuat video klarifikasi ataupun meralat video-video tersebut. Bila perlu, hapus saja video-video tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Selawat dan salam mari sama-sama kita sampaikan kepada baginda Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salam sapa, salam hangat, salam persaudaraan buat saudaraku semua yang berada di luar Aceh dan yang berada di Aceh. Para subscriber channel YouTube Imran Pase. Pada hari ini saya ingin menyampaikan kepada teman-teman yang bahwa petualangan saudara Tengku Iqbal Johar ataupun TIJ akan segera berakhir. Kalau kita lihat dari berita yang sudah beredar di media. Mengapa demikian? Karena TIJ akan dilapor oleh DPP Cyber NKRI. Rencana dilapor ke Polda Jawa Tengah. Ini berita yang keluar pada hari Kamis 30 September 2021. Dengan tuduhan terkait dugaan ujaran kebencian, menyebar berita hoak dan berita bohong, dan ada juga unsur sara yang disampaikan oleh TIJ melalui channel YouTube-nya. Jadi teman-teman yang berada di luar Aceh, saya juga tidak kenal dengan yang namanya DPP ataupun ketua DPP Cyber NKRI, saya tidak kenal beliau. Namun saya lebih mengenal TIJ ataupun Tengku Iqbal Johar. Ketua DPP Cyber NKRI berencana melaporkan TIJ ke Polda Jawa Tengah. Ini termasuk berita yang termasuk informasi yang pernah saya sampaikan kepada TIJ kira-kira 1 minggu yang lalu. TIJ kalau ada waktu tolong jumpai saya sebentar. Ada informasi yang penting, ada yang ingin saya katakan, ingin saya sampaikan. Ini menyangkut dengan keselamatan TIJ, gitu saya bilang. Ternyata TIJ-nya sudah tahu dan katanya tidak apa-apa. Semua kita ikuti, apakah itu proses hukum ataupun tantangan-tantangan dan berbagai macam, kita ikuti semua. Itu kata TIJ. Jadi ini sudah kita duga ya. Berita ini sudah kita duga beberapa minggu yang lalu. TIJ akan dilaporkan ke pihak berwajib. Jadi kita bukan membela tim cyber DPP Cyber NKRI ataupun bukan membela TIJ. Ini kita bahas supaya ke depan teman-teman kita yang lain lebih berhati-hati dalam membuat konten YouTube. Siapa sih yang nggak ingin viral? Siapa sih yang nggak ingin terkenal dan ingin channelnya lebih meningkat, subscribernya bertambah? Saya juga demikian. Saya ingin subscriber saya bertambah. Makanya para teman-teman yang berada di luar Aceh yang belum subscribe, tolong ditekan tanda subscribe di bawah ini supaya saya lebih bersemangat dalam menyampaikan informasi terkini khususnya dari Aceh. Nah, hari ini kebetulan saya membuat konten ataupun sebuah video singkat
ingin menyampaikan terkait persoalan yang sedang dihadapi oleh saudara kita TIJ. Moga-moga kasusnya segera selesai dan ini menjadi pelajaran penting bagi TIJ dalam dunia per-YouTuban ya, dalam dunia medsos. Kita boleh mencari trending, boleh membuat berita video-video trending topik, tidak masalah. Tapi kita juga harus memperhatikan, harus mempertimbangkan hal-hal lain yang akan terjadi yang berkaitan dengan video yang kita tampilkan ke muka publik. Begitu teman-teman. Jadi saya Imran Paseh di sini di Aceh. Saya bukan musuh TIJ dan saya juga bukan musuh, bukan kawan ketua tim Cyber NKRI. Saya hanya membaca berita di media. Kebetulan jauh-jauh hari sebelum berita ini keluar, saya sudah tahu bahwa ini akan terjadi dan ini perlu saya sampaikan kepada TIJ. Ternyata TIJ-nya tidak mau ketemu saya dan dia mengabaikan pesan saya. Jadi teman-teman, para pendukung TIJ dan para musuh TIJ ataupun lawan TIJ di YouTube ataupun yang tidak senang dengan TIJ, jadi ini sebuah cobaan ataupun ujian bagi TIJ. Jadi teman-teman semua yang saya sebutkan tadi tidak perlu membuli dan tidak perlu mengucilkan TIJ. Semoga persoalan ini cepat selesai dan ini menjadi pelajaran bagi kita semua, termasuk saya pribadi. Saya tidak ingin cari musuh ya. Mungkin teman-teman juga tidak ingin cari musuh di channel YouTube, karena ini channel YouTube kita adalah masa depan kita. Siapa tahu channel kita nanti berkembang, subscribernya mencapai 20 jutaan. Jadi kita yang beruntung, kita yang rezeki ya, kita yang mendapat rezeki. Kalau dari awalnya channel kita kita posting video-video yang menentang, video-video yang mengajak bermusuhan, video-video yang memecah belah bangsa dan umat Islam, itu akan berakhir dengan kedukaan ya. Ingat pesan saya, kalau video-video kita tidak kita kontrol, tidak kita survei terlebih dulu, tidak kita pantau terlebih dulu apa yang harus kita posting dan apa yang tidak boleh kita posting, harus kita periksa dulu isi kontennya sebelum kita posting ke channel YouTube, supaya tidak terjadi permasalahan di kemudian hari. Perlu selektif ya, perlu kita seleksi dulu sebelum kita posting, karena ini adalah ruang publik. Apapun yang kita posting, apapun yang kita posting ke channel kita akan menjadi rekam jejak bagi kita di kemudian hari. Apakah itu kita posting yang baik-baik, kita posting hal-hal yang menebar kebencian dan menyebar berita hawa, apalagi itu ada unsur sara, fitnah dan lain sebagainya, itu akan menjelek-jelekkan karakter kita ya. Orang akan tahu karakter kita bagaimana, apakah seorang penjahat atau seorang yang baik. Jadi saya juga bukan seorang yang baik ya, bukan seorang yang bisa dijadikan contoh bagi orang lain. Saya orang biasa-biasa aja. Tapi selama ini setelah saya pelajari undang-undang ITE tentang transaksi dan informasi elektronik, saya lebih berhati-hati dalam menyampaikan hal-hal yang berbaur fitnah ataupun yang berbaur ada unsur sara dan berita-berita hawa. Saya lebih berhati-hati. Saya tidak sembarangan. Tapi berita tentang TIJ ini memang sudah ada di media. Anda boleh cek di media online. Klik saja TIJ dilaporkan ke Polda Jawa Tengah. Boleh diklik dengan tuduhan menyebar berita hawa. Yang laporkan siapa? Ketua DPP ya, DPP Cyber NKRI. Siapa namanya? Gus Arya. Saya kurang kenal, kurang tahu nama beliau. Nanti kita baca sama-sama di media. Kebetulan tadi saya melihat judulnya aja, saya baca sekilas, waduh, TIJ sudah dilaporkan. Terus saya lihat video-video TIJ yang baru ya, video-video TIJ yang baru
dia sudah tahu yang bahwa dia sudah dilaporkan ke polisi. Begitu teman-teman, kita yang bagi teman-temanku yang pendukung TIJ, jangan berkecil hati dengan kasus ini. Begitu juga bagi lawan TIJ ataupun yang tidak senang dengan TIJ, jangan bereforia berlebihan menyangkut dengan informasi ini. Jadi kita tunggu kebenarannya nanti di video yang akan datang ataupun di berita-berita selanjutnya. Kita tunggu kebenarannya bagaimana, dan kita tunggu konfirmasi dulu. Kita tunggu konfirmasi dari pihak kepolisian. Pasti nanti ada berita yang lebih akurat, berita yang resmi yang dikeluarkan oleh Humas Polda Jawa Tengah ataupun Polda yang dilaporkan, Polda setempat. Jadi para pendukung TIJ lebih berhati-hati juga dalam menyampaikan komentar-komentarnya menyangkut dengan berita ini, ya. Saya di Aceh, sama-sama orang Aceh dengan TIJ, saya juga lebih berhati-hati dalam menyampaikan berita ini. Saya ulangi beritanya, judulnya: DPP Cyber NKRI berencana melaporkan TIJ ke Polda Jawa Tengah Kamis 30 September 2021 terkait dugaan ujaran kebencian, penyebaran berita bohong, garis miring hoak dan sara, Polda Jawa Tengah. Itu beritanya teman-teman ya. Boleh dicari di search aja di Google, itu ada. Semoga abang kita TIJ sehat walafiat dan lebih tabah dalam menghadapi cobaan ini. Dan bila perlu TIJ segera buat video klarifikasi, buat video permohonan maaf supaya para pihak yang ingin melaporkan mungkin lebih terbuka hatinya, lebih luluh hatinya untuk memaafkan TIJ. Saya sebagai orang Aceh juga merasa kasihan, ya. Kita bukan persoalan berapa tahun hukumannya, bukan persoalan sel mana dia dikurung, bukan itu. Tapi yang kita khawatirkan adalah di saat ada surat pemanggilan, TIJ pasti tidak akan datang. Dari pencairan orang, kalau sudah dicari, ya kita sudah berbeda, sudah tidak bisa online lagi, sudah tidak bisa kita buat live streaming lagi, ya. Kalau sudah dimasukkan ke dalam daftar tersebut, itu kita berarti sudah menjadi DPO. Kalau sudah menjadi DPO, kita tidak akan bebas lagi, kawan, ya. Nah, lebih baik selesaikan persoalan ini sebelum kita dimasukkan ke dalam daftar DPO. Begitu teman-teman. Dan kepada abangku TIJ, ini mohon maaf, video saya hari ini bukan menyepelekan abang TIJ, bukan membuli abang TIJ, dan bukan pula membuat video nyinyir untuk abang TIJ. Saya tidak bermaksud demikian, karena saya juga tidak pandai dalam mengolah kata-kata untuk nyinyir terhadap orang lain ataupun untuk membuli orang lain. Saya hanya orang biasa. Kebetulan saya sudah aktif di YouTube sejak tahun 2020 ataupun tahun 2019 bulan Desember, ya, akhir 2019. Jadi tujuan saya hanya ingin mencari saudara di sini. Terlebih daripada itu, kalau ada rezeki, kalau YouTube saya diterima sebagai partner oleh YouTube, ya. Kalau channel saya diterima sebagai partner oleh YouTube, berarti syukur alhamdulillah saya sudah mendapat rezeki. Nah, dalam masa pandemi seperti hari ini, kita harus kreatif dalam berbagai macam, ya, harus kreatif dalam mencari nafkah dan hal-hal lain. Nah, karena kita tidak sebebas dulu, ya, karena masih dalam masa pandemi ataupun dalam masa virus yang sangat membahayakan tersebut. Jadi teman-teman, sudah saatnya kita berpisah, ya. Ini kebetulan hari Jumat, jadi saya buat video ini sebelum azan Jumat ataupun sebelum waktunya sholat Jumat. Jadi seperti yang saya katakan tadi, channel YouTube saya bukan untuk mencari musuh, tapi yang pertama untuk mencari saudara, sahabat, dan terlebih daripada itu kita akan mendapat rezeki. Ya, jika teman-teman mau
menonton video-video kita ataupun teman-teman mau membantu subscribe channel kita. Jadi sekali lagi saya mohon maaf kepada abangku TJ. Kami harap abang TJ segera membuat video ralat ataupun video klarifikasi permohonan maaf abang kepada siapapun yang tersinggung, siapapun yang tidak senang dengan video abang TJ. Ini saran saya, bukan perintah TJ ya. Nanti jangan pula abang buat video untuk saya. Si Imran apa perintah saya, ngatur-ngatur saya bukan mengatur. Ini karena berita sudah beredar di media, jadi kita berhak menanggapinya, berhak meresponnya sebagai seorang YouTuber ataupun YouTuber pemula yang sama-sama dari Aceh. Begitu abang TIJ. Terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangan. Jadi sekali lagi saya menyampaikan kepada abang TIJ, sebelum waktunya abang, sebelum saatnya abang dimasukkan ke dalam daftar pencairan orang ya. Kalau sudah dicari, nanti abang tidak bisa kemana-mana lagi. Jadi lebih baik abang buat video klarifikasi untuk minta maaf sebelum abang dimasukkan ke dalam daftar DPO. Jadi para sahabat pendukung TIJ mohon di-support, mohon diberi masukan-masukan kepada TIJ supaya beliau lebih cepat merespon berita-berita yang sudah beredar dan lebih cepat membuat video klarifikasi ataupun meralat video-video tersebut. Bila perlu hapus saja video-video tersebut, abang buat video yang lain. Ini abang jangan tersinggung. Jadi saya lihat TIJ ini mudah kali tersinggung ya. Kita ngobrol, kita komen, kita ngobrol-ngobrol gini, ataupun saat jumpa dia cepat emosi orangnya. Jadi kita bukan tidak berani ya, tapi apa manfaatnya? Apa manfaatnya kalau kita mencari musuh, kita tambah musuh? Bagi saya tidak ada manfaatnya. Yang ada hanyalah rugi kalau kita kebanyakan musuh. Lebih baik kebanyakan teman, kebanyakan kawan di seluruh Indonesia, kita akan mendapat syufat dan manfaat yang sangat luar biasa. Terima kasih, semoga kalian semua para subscriber Imran Paseh sehat walafiat dalam lindungan Allah. Begitu juga dengan saya. Mari sama-sama kita menuju ke masjid. Ini waktunya 30 menit lagi sudah memasuki waktu sholat Jumat. Kalau bagi saya di Aceh ya, bagi kami di Aceh. Teman-teman yang di luar pulau Aceh mungkin di Pulau Jawa dan di Kalimantan, di daerah lain, apalagi di Papua yang jauh sana mungkin berbeda selisih waktu. Oke, terima kasih. Sampai ketemu lagi di lain waktu melalui channel YouTube Imran Paseh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.